Halo semuanya, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di Toyota Auto 2000 Sudirman. Dan di sebelah sini adalah Toyota Hilux GR Sport yang merupakan Hilux paling tipe tertinggi di Indonesia. Seperti apa persisnya? Kita simak videonya. Nah, ngomongin Hilux, sebenarnya Hilux ini merupakan salah satu dari 10 mobil Toyota paling laris di Indonesia gitu ya. Apalagi di akhir-akhir ini gitu ya, di dalam tahun ini, Hilux itu masuk dalam salah satu mobil paling laris di Indonesia. Terutama dari penjualan double cabin-nya yang banyak digunakan untuk fleet, untuk perkebunan, untuk tambang seperti itu. Dan selain itu, dia juga punya sebuah tipe yang paling flagship gitu yang namanya Hilux GR Sport. Nah, ini adalah Hilux GR Sport ini sebenarnya merupakan flagship gitu ya. Apalagi juga ininya juga sangat terbatas. Nah, apalagi yang kita pajang ini adalah yang warna merah, di mana harga yang merah ini lebih mahal sekitar 2 jutaan lebih dibandingkan yang warna putih. Jadi dia ada opsi warna yaitu putih dan juga merah. Nah, ini warna merah ini lebih mahal sedikit seperti itu. Langsung aja kita bicara apa sih bedanya Hilux GR Sport sama Hilux yang biasa seperti itu. Kita langsung ke depan. Jadi di bagian depan sini ini memang sebenarnya masih ketara mirip sama Hilux biasa gitu ya. Cuman kalau kita perhatikan ini grillnya nih bentuk hexagonal ini terkesan lebih gagah seperti itu. Apalagi dia juga punya emblem Toyota. Kan biasanya kan kalau itu selalu ada triple ellipse kan. Tapi kalau yang versi GR Sport ini dia dikasih logo Toyota seperti ini, mengingat kita pada zaman Land Cruiser zaman dulu begitu ya. Dan juga ada logo GR-nya. Terus juga ini sudah menggunakan lampu LED dan juga DRL. Setelah dia punya fog lamp seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan bagian grill, bagian fog lamp ini juga dikasih bezel-bezel warna hitam black glossy gitu ya, sehingga berikan kesan sporty. Dan ini bumpernya sama grill ini dibikin bagian bawahnya agak mengotak gitu, yang mencirikan keluarga GR ya. Kalau kita lihat kayak GR Yaris seperti itu atau kayak AG GR Sport kan juga bagian bawah bumpernya dibikin agak mengotak kan. Nah, lanjut lagi ke bagian sampingnya, kita balik lagi. Velgnya ini ukurannya sekitar 18 inci, lebih gede dibandingkan Hilux yang tipe standar, yang tipe V itu ukurannya sekitar 17 inci. Kalau GR Sport jadinya 18 inci seperti ini, ditambah juga dengan warna peleknya jadi full black seperti itu. Lalu ada juga di bagian over fender ya, ada kayak tambahan ornamen lagi warna black glossy yang mencoba kesan sporty. Lanjut lagi ke bagian samping. Nah, ini ada logo GR-nya, ada ini spion, pasti ada lampu sen dan ada kamera 360. Di sini ini dia nih, kelihatan ada warna, ada stiker stripping ya. Stikernya itu karena warna merah, jadinya ada paduan antara hitam sama putih seperti itu. Nah, lanjut lagi kita bagian sampingnya, ada 4x4. Lalu di bagian baknya, nah ini baknya nih udah dikasih semacam bar nih, sehingga kesannya lebih elegan gitu tampilannya ya, dan juga sporty. Dan di bagian baknya ini dikasih semacam bed liner, semacam ada panel plastik yang berguna agar tidak kalau kita bawa barang-barang, misalkan bawa sepeda atau bawa barang-barang gitu lah ya, itu nggak gampang baret. Terus juga di bagian sini, di bagian pintunya ya ini lampunya sudah LED ya. Terus juga ada stiker stripping yang memang kepotong sama emblem Hilux GR-nya seperti itu, sama kayak di bagian samping dibikin warna hitam putih seperti ini. Dan juga di bagian bumpernya ini dibikin aksen black glossy dan ada sensor parkir juga gitu. Nah, untuk Hilux GR Sport ini dia menggunakan mesin diesel yang lebih besar dibandingkan Hilux yang standar, yaitu mesin diesel 2800 cc. Nah, jadi memang untuk Hilux ini hanya tipe GR Sport yang menggunakan mesin 2800 cc. Berbeda dengan saudaranya kayak Fortuner yang ada di dua tipe ya, ada VRZ sama GR Sport. Sedangkan yang ini cuma di GR Sport doang. Dan mesin ini dia menyalurkan tenaga yang jauh lebih besar, yaitu 204 PS dan torsi 500 Nm dibandingkan dengan transmisi otomatis 6 speed. Ya, jadi ini memang mesin ini sekali lagi hanya dia di tipe GR Sport, sedangkan untuk tipe kayak standar kayak misalkan tipe E, GV, double cabin dan juga single cabin itu mesinnya lebih kecil, yaitu mesin diesel 2400 cc seperti kepunyaan Fortuner dan juga Kijang Innova. Nah, sekarang saya di interior dari Toyota Hilux GR Sport. Nah, kelihatan memang sebetulnya desainnya sama aja gitu ya desainnya. Jadi dia cenderung bentuknya tuh horizontal ya, seperti ini. Nah, tapi karena di tipe GR Sport ada beberapa detail perbedaan yang membuatnya berbeda dibandingkan tipe standarnya. Contohnya di bagian jok sini nih. Ini joknya, ini walaupun bentuknya sama aja kayak standar, tapi dia sudah digabung dengan kombinasi bahan kulit dan juga bludru. Jadi ini kulit,
Ini kulit kayak ada logo JR-nya, serta di bagian ada kayak semacam sweat lah, bludru seperti itu, yang memberikan kesan yang lebih sporty juga. Ada juga di sini ada jahitan warna merah di sebelah sini, lapisi bahan kulit juga di bagian setir. Nah, ngomong-ngomong setirnya, ini ada logo JR yang pasti, terus ada juga tombol buat apa? Audio, ini juga buat ngatur MID-nya di sini ya. Nah, di sini juga ada untuk cruise control. Jadi nih mobil ini sudah punya tanda safety sense, terdiri dari precaution system, kemudian ada cruise control. Ini cruise controlnya itu masih adaptif ya pastinya ya, dan ini memang tuasnya masih diletakkan di bagian belakang setir nih, belum langsung nyambung ke setirnya juga. Lalu dia juga punya head unit itu ukurannya lebih besar dibanding versi standar. Karena kalau versi standar kan dia ukurannya lebih kecil, ukurannya sekitar 7 inci touchscreen, tapi dia masuk ke dalam gitu head unitnya kan. Tapi kalau di yang GR Sport ini dia lebih besar, jadi 8 inci, tapi dengan fitur-fitur yang jauh lebih banyak gitu. Fitur-fiturnya kayak misalkan ya kayak ini nih, ada kayak informasi konsumsi BBM, jarak tempuh ya. Lalu di bagian mana? Nah, ini ada radio, ada koneksi Bluetooth ya. Ini ada menunya seperti ini ya. Ini beda banget loh. Hilux yang biasa nggak kayak gini tampilan head unitnya. Dia langsung lebih nonjol ke dalam seperti itu. Ada audio, phone, apps, segala macam ini ya. Seperti itu. Lalu di sini ada AC. AC sudah dual zone, jadi kiri kanan gitu ya. Penumpang apa tuh, driver sama penumpang depan tuh bisa berbeda-beda suhunya kan. Lalu di sini ada transmisinya sudah model 6 speed gitu seperti ini, dan di sebelah kanannya transmisi ini ada tombol eco dan power. Jadi ini ada driving mode ya, ada tombol eco dan juga power yang bisa ditekan sesuai dengan kondisi berkendara kita. Kalau eco mungkin biar lebih efisien BBM-nya, kalau power juga lebih bertenaga seperti itu. Terus juga ini apa ini buat safety sense-nya kan seperti ini. Lalu juga kelihatan plafonnya hitam ya. Warna itu kayaknya halus, yang standar nggak kayak gini deh, nggak segelap kayak gini. Lalu ini ada armrest, seperti ini, dan juga ada rem tangan yang masih konvensional ya. Nah, kalau posisi duduknya ini, coba saya majukan dulu setirnya. Nah, cukup oke lah. Ini kan mobil cukup tinggi ya, apalagi juga karena ini kan double cabin 4x4 yang bisa digunakan untuk off-road seperti itu. Posisinya kalau cukup oke, apalagi juga ini joknya kan dikasih ada pengatur elektrik ya. Tuh kayak gini kan. Ada pengaturannya di sini seperti itu. Coba kita majuin lagi sebentar. Nah, ini cukup oke lah posisi setirnya seperti itu. Nah, ini ada pedal shift. Tadi Bapak bilang ada pedal shift juga nih, bisa nambah gigi juga lewat tombol-tombol sini, serta dia baik lagi karena dia mobil 4x4, maka dia ada pengaturan, ada H2, H4 juga L4 di sebelah AC. Lalu di bawah sini ada kayak DAC itu ada downhill access control yang berguna kalau misalkan kita lagi di jalan turunan dan apa intinya itu dia ingin apa ya, dengan fitur ini dia bisa memberikan kontrol yang lebih gitu supaya nggak terlalu ngoyor seperti itu. Dan juga tombol stability control. Nah, satu lagi karena dia GR Sport, karena ditambah juga ada kayak di headrest ada logo GR, dan di karpet ada logo GR juga, dan di bawahnya ada tangki apar. Nah, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya. Nah, sekarang saya ada di jok bersih dari Toyota Hilux GR Sport, dan memang kalau ditanya mengenai posisi duduknya cenderung cukup nyaman ya, walaupun memang sandaran ini karena kabinnya memang mengotak, dia cenderung agak tegak ya, cenderung nyatu sama bagian belakang kabin sini. Meskipun gitu, dia masih kenyamanan ini diberikan oleh kayak bahan-bahan yang masih sama seperti jok depan. Seperti di bagian bawah sini masih ada kombinasi antara jok kulit dan juga bludru. Lalu dia punya headrest lengkap nih, ada 3 buah. Jadi tengah juga untuk headrest, ada armrest juga seperti ini. Gitu loh armrest ya, ada 2 buah cup holder, serta dia punya seatbelt 3 titik yang lengkap nih. Jadi semua penumpang, 5 penumpang di bagian ini masih dapatkan seatbelt 3 titik yang lengkap seperti itu. Nah, itu juga dia juga punya di tengah sini ada kisi AC, jadi dia bisa memberikan kenyamanan lebih di jok baris keduanya. Dan juga ada hook gantungan ya, dan juga ada seatbelt pocket, jadi bisa buat taruh-taruh dokumen di belakang jok depan ini. Itu juga ada lampu. Nah, ini biar lebih terang aja. Dan balik lagi ke joknya, ini mengenai posisi duduknya kayak legroom dan headroom. Legroomnya oke sih, masih acceptable gitu kan. Dan mengenai headroom kurang lebih segini sih. Jadi ya kalau untuk ukuran tinggi badan saya sih ya segini sih headroomnya, nggak terlalu besar, tapi masih tergolong oke lah untuk sebuah double cabin. Terus juga tadi kelupaan bilang, di sini di bagian
sisi dekat pintu ada semacam handle nih. Handle ini dipakai kalau kan ini mobil tinggi ya, mobil ini tinggi sehingga kalau mau misalnya masuk dikasih semacam bantuan berupa handle seperti ini, sehingga lebih gampang lah kalau mau masuk ke kabin Hilux ini seperti itu. Nah, jadi ngomongin mengenai Hilux GR Sport ini memang bisa dikatakan sebuah tipe yang sangat langka karena memang pasokan unit dari Thailand ke Indonesia, kan ini kan buatan Thailand ya, ke Indonesia itu memang sangat sedikit. Terakhir kali saya tes langsung mobil ini nih pada saat di Gias 2023 dan ya memang pasokan yang terbatas sehingga jarang sekali kelihatan di jalanan seperti itu. Dan meskipun begitu, pastinya yang punya ini bakal sangat bangga karena memang berbeda banget gitu. Jarang melihat Hilux dengan tampilan sesporty seperti ini. Nah, ditambah juga selain jaga tampilan sporty kayak di grill, pelek segala macam, dia juga punya fitur-fitur yang jauh lebih banyak kayak tadi ada safety sense, ada head unit yang lebih besar. Terus juga dia juga punya mesin yang jauh lebih besar juga tenaganya, yaitu 2800 cc, tenaganya 204 PS seperti itu ya. Sehingga performanya pasti lebih baik dibandingkan versi yang Hilux standar. Nah, itu tadi video review mengenai Toyota Hilux GR Sport. Terima kasih buat sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat klik like, share, juga subscribe channel Indra Fatan. Dan terima kasih juga buat Mas Dian Anton dari Toyota Auto 2000 Sudirman yang telah beri kesempatan saya untuk mereview mobil yang sangat langka ini. Ya, bye-bye.